Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Angger Krisna Aji. Saya dari S2 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan UAS pada mata kuliah Fotonika Biomedis dengan judul Biomaterial Fotonika untuk aplikasi medis. Fotonika memanfaatkan interaksi materi cahaya untuk pemrosesan informasi, transmisi, penyimpanan data, dan tampilan. Dan fotonika sendiri dikenal sebagai teknologi dominan di abad ke-21. Mengapa disebut dominan pada abad ke-21? Dikarenakan fotonika ini sebuah bidang penelitian yang berhubungan dengan elektronika, telekomunikasi, pengolahan informasi, dan lain sebagainya. Pada biomaterial, pengembangan lanjutan dari teknologi fotonik sangat bergantung pada ketersediaan bahan optik yang sesuai. Sehingga fotonika ini masih bisa disebut bergantung dengan biomaterial karena dibutuhkan sebuah bahan optik yang sesuai. Cahaya yang berkaitan dengan biomaterial muncul sebagai kelas material yang penting untuk berbagai aplikasi fotonik. Berikut merupakan 4 jenis biomaterial menjanjikan untuk aplikasi fotonik. Yang pertama yaitu bioderiv, yang kedua bioinspired, yang ketiga biotemplate, yang keempat bioreaktor. Berbagai macam aplikasi fotonik menggunakan biomaterial ini yang sedang dieksplorasi, termasuk juga solar system yang efisien, penguat ambang rendah, penyimpanan data, dan peralihan optik dan pemfilteran. Lalu untuk list biomaterial pada fotonika, untuk bioderiv material yang pertama menggunakan natural biosistem atau kimia untuk memodifikasi genetik. Lalu yang kedua bioinspired, sintesis berdasarkan prinsip biologi. Yang ketiga biotemplate, assembling of photonic active structure on a biology. Jadi pemanfaatkan struktur biologikal seperti virus. Lalu yang keempat bioreaktor menggunakan bakteri sebagai biosintesis untuk memproduksi fotonika, polimer fotonika. Sedangkan pada bidang medis bioderiv ini saya mengutip salah satu jurnal yang ditulis oleh Gonzalez dan kawan-kawan yang berjudul A New Generation of Bioderiv Ceramic Material for Medical Application. Jadi keramik bioderiv generasi baru ini dikembangkan sebagai bahan dasar untuk implan medis. Spesies tanaman tertentu digunakan sebagai template di mana proses transformasi inovatif dapat dimodifikasi dengan komposisi kimia yang mempertahankan biostruktur yang asli. Dibangun di atas sistem mekanik yang dari template lignoselulosa untuk pengembangan perancah yang ringan dan berkekuatan tinggi untuk substitusi pada tulang. Lalu yang kedua untuk bioinspired untuk bidang medis, saya mengutip karya dari Elmar Kroner dan kawan-kawan yang berjudul Bioinspired Polymeric Surface Patterns for Medical Application. Jadi di sini membahas 2 studi kasus di mana pola permukaan bioinspired berdasarkan sistem
perekat yang ada pada hewan tokek yang dapat diterapkan pada aplikasi medis, yaitu adhesi bebas residu pada kulit dan benang jahitan yang terinspirasi dari tokek untuk penutupan luka tanpa simpul. Lalu yang ketiga, biotemplate untuk aplikasi medis. Saya mengutip karya dari Yong M dan kawan-kawan dengan judul Plant Virus as Biotemplates for Materials and Their Use in Nanotechnology. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, kapsid virus tanaman, cangkang protein yang membentuk permukaan partikel virus tanaman yang khas telah muncul sebagai biotemplate yang berguna untuk sintesis material. Semua kapsid virus dirakit dengan subunit protein berkode virus. Jadi banyak virus tanaman yang merakit kapsid dengan struktur 3D yang tepat, menyediakan arsitektur skala nano yang sangat homogen dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Jadi dalam jurnal ini ada kemajuan terbaru dalam menggunakan kapsid virus tanaman sebagai biotemplate untuk bahan nano dan potensinya untuk aplikasi dalam nanoteknologi, terutama dalam obat-obatan. Lalu yang ketiga, bioreaktor untuk bidang medis. Saya mengutip karya dari Makeda Stevenson yang berjudul Recent Advance in Bioreactors for Cell-Based Therapy. Jadi bioreaktor ini menjadi alat yang diperlukan dalam industri terapi yang berbasis sel. Banyak bentuk bioreaktor digunakan untuk mempertahankan lingkungan mikro yang terkontrol dengan baik untuk mengatur pertumbuhan sel, diferensiasi, dan perkembangan jaringan. Mereka ini sangat penting untuk menyediakan produk berbasis sel standar yang dapat direproduksi untuk aplikasi obat regeneratif atau untuk model in vitro yang relevan secara fisiologis untuk pengujian agen farmakologis. Jadi dalam jurnal ini terdapat 3 kelas utama bioreaktor, yaitu bioreaktor ekspansi sel, bioreaktor rekayasa jaringan, dan sistem lab on a chip. Jadi masing-masing bidang ini menjelaskan kemajuan besar yang telah dilaporkan dalam 3 tahun terakhir dan masalah yang muncul yang berdampak pada komersialisasi dan penggunaan klinis bioreaktor. Yang pertama, kebutuhan untuk meningkatkan jumlah sel yang lebih besar dan ukuran cangkok yang lebih besar. Lalu yang kedua, penyederhanaan sistem in vivo untuk berfungsi tanpa sel induk eksogen atau faktor pertumbuhan maupun keduanya. Lalu yang terakhir adalah peningkatan kontrol dalam pembuatan dan pemantauan sistem miniatur untuk menangkap lebih baik jaringan kompleks dan fisiologi organ. Jadi berikut merupakan pemanfaatan biomaterial fotonika untuk aplikasi di bidang medis. Untuk pemanfaatannya sangat luas, yang saya sebutkan tadi hanya beberapa contoh saja, dan future forward-nya dari biomaterial fotonika ini sangat menjanjikan untuk dipelajari karena ilmunya sangat meluas dan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.